maksud saya teman-teman, kita dihadapkan dengan jumlah data yang begitu banyak. Misalkan kita ini sampling saja ada lebih dari 100 data ya. Lebih dari 100 data, kemudian kita ingin menghitung sel atau menghitung nilai atau jumlah transaksi. Kalau di sini kan ini kebetulan datanya data pencairannya. Nah, di lapangan teman-teman sesuaikan datanya sesuai kebutuhan, misalkan menjumlahkan penjualan periode tertentu atau menjumlahkan nilai siswa periode tertentu. Nah, jadi caranya seperti apa? Kita menggunakan formula atau fungsi dari COUNTIPS dan SUMPRODUCT. Nah, misalkan kita masukkan saja tanggal awalnya 1 Januari gitu ya. Kemudian 31 Desember. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ada dari periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember ada berapa kejadian transaksi. Nah, ini yang mau kita hitung. Kita menggunakan fungsi COUNTIPS ya, COUNTIPS. Nah, sama dengan teman-teman COUNTIPS langsung ada yang ada S-nya. Apalagi dimintanya criteria range. Criteria range berarti di sini adalah tanggal yang dimintakan. Oke, teman-teman blok saja di kolom tanggal criteria range sama dengan di akhir. Oke, sudah. Kita kasih pembatas koma atau titik koma ya. Kemudian teman-teman berikan tanda petik 2 lebih besar sama tanda kutip lagi. Jangan lupa memberikan penghubung dan mana, dan tanggal dimulai kan gitu ya. Nah, kemudian titik koma lagi, kemudian pilih yang sama lagi ya, range-nya, kriteria range. Titik koma, kutip lebih kecil kan gitu ya, lebih kecil sama dengan, nah kutip lagi lebih kecil dari tanggal akhir. Tanggal awal ini 1 Januari 2021, berarti tanggal akhirnya adalah 31 Desember. Tanggal awalnya itu di I berapa? I2 berarti I3 ya. Berarti dan jangan lupa dan I3. Kan gitu ya. Enter teman-teman. Nah, ada 180 kejadian transaksi. Coba kita tes ini karena di awal 1 Januari sampai dengan 1 Desember, 31 Desember berarti kan seluruh transaksi. Kita lihat sampai dengan 31 Desember. Kita blok saja berapa countnya. Ada 187, betul ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita rubah? Misalnya 31 Juli gitu ya. Oke, ada 106. Kemudian bagaimana kalau misalnya sampai dengan 31 Maret kan gitu ya. 18 kejadian transaksi. Kemudian yang kedua, SUMPRODUCT. Kita menghitung, menjumlahkan dari 18 kejadian transaksi per 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, kita menghitung berapa total jumlahnya. Nah, jadi kita menggunakan SUMPRODUCT sama dengan SUMPRODUCT ya. Oke, SUMPRODUCT. Kemudian teman-teman kasih kurung 2 kali karena kita lebih dari 1 kali nantinya. Ya, tanggal kita blok lagi tanggalnya ini seperti tadi. Lebih besar sama. Nah, ini tidak diberi petik teman-teman, tidak diberi tanda kutip. Lebih besar sama dengan sel ini, tanggal di awal lebih besar atau sama dari tanggal di awal. Kita tutup kurung, kemudian kasih penghubung bintang seperti kali gitu ya. Buka kurung lagi, kemudian kita copy saja yang ini. Artinya kita mintakan kriteria range ya, kriteria range ya. Oke. S lebih kecil
sama dengan, kan gitu ya, lebih kecil sama dengan ini. Nah, tutup kurung kembali, kasih tanda bintang lagi teman-teman, range yang akan kita jumlahkan. Nah, ini di sini. Oke. Kalau sudah begitu, teman-teman tekan enter. Oke, tidak apa-apa, langsung di yes saja. Nah, ada 664 juta ya. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021. Nah, kalau misalkan kita tes ya, kita tes 31 Desember, berarti kan habis ya semua transaksi di 187 transaksi tadi kan. Oke, 12 2021 berarti ada 9 miliar. Sekarang kita apa, benar apa enggak nih penjumlahan ini? Oke, kita uji sampai di sini, kita sum, kita lihat ya, 9428479 ya. Nah, kalau misalkan kita ganti sampai dengan 1 bulan saja, hanya ada 2 transaksi terjadi di bulan Januari, berarti 68046 kan gitu ya teman-teman. Jadi mudah sekali. Nah, seperti itu. Kalau pengen lebih mudahnya lagi supaya kita tidak menyorot keseluruhan, teman-teman bisa memberikan name range. Ya, bagaimana penamaan ranknya teman-teman? Kalau penamaan rank itu kita misalnya supaya tidak menyorot atau memblok semua yang mau kita buatkan room seperti tadi, teman-teman, semuanya ini kita blok, kita kasih nama range ya. Bagaimana caranya? Nah, ini supaya cepat teman-teman tinggal tekan shift ya. Oke, ini contoh saja. Kita masuk di toolbar formula, name range, new ya. Kita kasih nama misalnya tanggal gitu ya, date. Oke. Nah, kemudian new lagi, kita mau buat range, nama range-nya jumlah, kan gitu ya. Nah, kita tinggal pilih yang mau kita jumlahkan. Nah, ini range yang mau kita jumlahkan tadi. Oke, benar ya. Oke, ya ada 2. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman di sini, date, oke, sudah betul. Kemudian jumlah, ya, range yang mau kita jumlahkan. Nah, sekarang kita ulangi rumusnya, sama dengan count ifs. Oke, kita pilih range tanggal tadi ya, range tanggal. Nah, maka kita sudah punya date ya. Oke, kita sudah punya date yang tadi barusan kita buat, titik koma, tanda petik, jangan lupa lebih besar sama ya, lebih besar sama dengan, jangan lupa, dan punya tanggal dimulai, titik koma, kutip. Oke, di sini date ya, kriteria kedua, titik koma, kutip, lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan kutip lagi, dan berarti I3 ya, I3 tanggal terakhir, enter. Nah, ada 2 transaksi. Kemudian 31 Desember, kalau misalnya kita jadikan Desember, ada 187 transaksi. Oke, jadi lebih gampang seperti dari yang tadi ya. Nah, kemudian kalau sum product sama dengan sum product, kita buka kurung, maaf, berarti kan tadi kita sudah pilih date ya, ya kita buatkan name range-nya date. Nah, kemudian array 1 itu date, kemudian lebih besar sama dengan tanggal di awal, kan gitu ya. Nah, tutup kurung, kemudian dikasih pemisah tanda bintang, buka kurung lagi, dia minta array yang kedua. Array yang kedua apa? Array yang kedua sama, kemudian date lagi, kita tidak perlu menyorot ya, date lagi lebih kecil sama dengan
tanggal terakhir kan gitu ya. Tutup kurung, teman-teman kasih tanda bintang kembali yang range yang mau kita jumlahkan. Nah, jadi range yang mau kita jumlahkan apa tadi? Jumlah ya. Nama range-nya. Ya, nama range-nya jumlah. Oke, enter. Yes kan saja teman-teman. Oke, sudah. Pada dasarnya sama, tetapi yang kedua ini kita sudah memberikan penamaan atas range menggunakan di tool formula name manager. Nah, sehingga kita memudahkan dalam membuat rumus-rumusnya. Oke teman-teman, saya kira itu semoga lebih gampang bagi Anda semuanya, lebih mudah, tidak harus bicara manual satu-satu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.